Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wal quwata illa billah. Luar biasa, pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan dalam acara silaturahim keluarga besar Muhammadiyah Kota Magelang dalam rangka halal bihalal. Dan pada pagi hari ini disiarkan langsung oleh channel Mimbar Unima. Nah, jadi bagi yang di rumah yang tidak sempat hadir di studio kita di kampus, nanti bisa disaksikan via YouTube karena online di YouTube juga, dan juga kita dialog lewat Zoom. Jadi jangan lupa like and subscribe. Wah, biar lebih bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui hari ini. Yang pertama nanti pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian yang ketiga nanti adalah testimoni halal bihalal, lalu yang terakhir adalah tausiah, ya, tausiah halal bihalal yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Jam'an sekaligus doa. Jadi itulah rangkaian yang akan berlangsung pada kesempatan hari ini, dan mari kita awali acara ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum masuk di acara berikutnya, saya akan menyapa dulu selain yang sudah hadir di studio, tapi ada juga yang dari tempat atau unit kerja masing-masing. Ini ada yang pertama ini, kalau nggak salah tadi yang pertama muncul adalah Kepala Sekolah SD Mutual 2, Ustadz Mustaqim. Assalamualaikum. Apa mendengar suara saya Pak Mustaqim? Jojo turu iki malan ki wong. Ya. Apa bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum Pak Mustaqim. Oh gitu, ini ngantuk ini. Oke, kita sapa yang lain dulu. Karena tadi ada Mutual 2, sekarang Mutual 1, Ustadz Lukman Novianto, yang di layar kaca kami tampak hanya fotonya saja. Karena kalau lihat asli orangnya emang agak gelo kita ya. Ini makanya ini fotonya saja. Assalamualaikum Ustadz Lukman. Gimana Mas Khalid, apa dia mendengar suara saya? Halo? Sebentar, ini kayaknya teknisnya ini yang salah ini. Dengar nggak suaranya? Ustaz Lukman? Baik. Pak Mustaqim tadi sudah nyaut, apa dengar suara saya Ustadz Mustaqim? Halo? Mungkin unmute-nya itu Mas Khalid. Nah, coba diklik itu. Halo Ustadz Mustaqim, mendengar suara saya? Nah, kan yang kuwi nih. Masalah mungkin yang kuno kuwi mau. Ya. Berapa miliar orang yang berkumpul di situ Ustadz Mustaqim? Oh, tak kira wong 600 mbok kumpulne kabeh ya. Sehat semuanya ya? Ya, mohon nanti bareng-bareng mendengarkan tausiah dari Ustadz Jam'an. Ya, kita mungkin bisa diperlihatkan mana pasukan yang 10 tadi, kalau bisa kelihatan. Wah, tidak kelihatan ya. Oke, baik. Selanjutnya yang Mas Khalid, sekarang yang Mas Ustadz Lukman tadi. Coba unmute-nya lagi. Wah, ini teknisinya masih perlu kuliah S2 kayaknya. Oke, Ustadz Lukman, apakah mendengar suara saya? Oh,
Saya urung giliran mufur, tenang wae. Nah, mohon maaf ini memang kayaknya problemnya teknis ya. Oke, Mas Furi mendengar suara saya? Apa sudah mendengar suara saya semuanya? Iki sopo sing ngomong iki sudah iki. Sing ngomong sudah kuwi ngacung, sing endi wonge? Oke, ya ini dari TK Aisyah berapa nih, Bu? Oh, TK Aisyah 2. Semoga sehat semuanya ya. Baik. Pun sarapan apa dereng? Ya, alhamdulillah. Nek wis sarapan ora sida dikirimi saka kene soalé. Baik. Oke, coba kita sapa yang lain dulu. Mas Khalid. Mbak Tiwi PDNA coba. Apakah mendengar suara saya? Mbak Tiwi, apa mendengar suaraku? Oke, sudah mendengar suaranya. Oke, yang lain. PDPM Kota Magelang. Ya wes rasa seru-seru biasa baik. Mana yang belum? Aisyah 6. Aisyah 6 coba. Loh itu ada Aisyah 6 itu di situ tulisannya kok. Halo? Ibu-ibu Aisyah 6. Kok tidak terlihat gambarnya? Baik. Karena tidak bisa, mana lagi yang belum? Lazismu. Coba lazismu. Hadir. Oke, sudah. Lazismu sudah. Bu Fauziah mireng kula mboten? Bu Fauziah, assalamualaikum. Beserta rombongan mireng mboten? Coba. Apa mendengar suara saya? PC Aisyah Magelang Utara. Mireng mboten? Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Nek wis dada-dadai tandane wis ra sanggup, hantunya sudah lewat soalnya ya. Baik, mana lagi yang belum kita sapa? Gimana? SMK, mana SMK? Oh, SMK sudah. Baik. Nggih, sehat semuanya. SMP Mutual. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Ustadz Wasiun komplit dengan semua rombongannya. Wih, seragamnya hijau-hijau katanya aku ngerti ki nek maesuk ana sing gek gosok iki kayane ya. Baik. Luar biasa Ustadz Wasiun dan teman-teman SMP Mutual. Semoga sehat selalu. Ya, oh ini kayaknya nonton bareng nih Pak. Nonton bareng di studio kayaknya. Kalau melihat gambarnya begitu. Masya Allah. Baik, semoga teman-teman SMP Mutual juga sehat. Sehat semuanya. Maaf lahir batin juga. Masih ada yang belum kita sapa? Mas Khalid. SMA Muhammadiyah 1, Mbak Icu. Ada ya? Oke, SMA sudah. PDM Kota, enten mboten niku PDM Kota. Teng mriki PDM Kota. Tokomu, Mas Fani atau siapa itu yang kelihatan? Iya, Mas Fani sehat ya? Baik, ini dia. Ini suasana di toko atau di rumah ini ya? Di toko ya, Pak? Oh iya, ini sedang di kantor. Baik, sepertinya hampir semuanya sudah kita sapa. Mohon maaf kalau ada yang terlewatkan, nanti kita sapa di kemudian. Kita akan melanjutkan acara selanjutnya dan
Saya berharap yang di tempat masing-masing bisa mengikuti acara ini dengan hikmat. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Randy. Kepada Ustadz Randy disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن آمين يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Kita masuk pada rangkaian acara selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan testimoni halal bihalal. Nanti ada dua, yang satu dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Magelang yang akan disampaikan oleh Ustadz Salihin, dan nanti dari pimpinan daerah Aisyah yang hadir di tengah-tengah kita, Ketua Buning, yang juga akan berikan testimoni pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan bersama-sama tentang hikmah halal bihalal atau tausiah inti kita yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Jaman. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Solihin untuk menyampaikan sepatah dua patah kata kesan dan pesan. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah. Wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya Allah ya Karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan utama, kami panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa, yang di studio bisa berkumpul untuk mengadakan halal bihalal yang insya Allah diikuti oleh semua amal usaha, ortom, bahkan seluruh warga Muhammadiyah di Kota Magelang dan sekitarnya. Yang terhormat sesepuh dan Ustadz Kiai Haji Jam'an Muhyiddin yang nanti kami tunggu dan kami ikuti tausiahnya pada acara halal bihalal ini. Para pimpinan daerah Muhammadiyah yang hadir di studio auditorium Unima Universitas Muhammadiyah Magelang. Di samping saya Ustadz Widodo, Ustadz Salamun, Ustadz Budi Hadri dan Mas Nugroho serta Mas Rifki. Begitu juga yang saya hormati pimpinan daerah Aisyah Kota Magelang yang hadir berempat, Ibu Ketua, Sekretaris dan seterusnya. Kami tidak hafal satu persatu, serta seluruh kru studio yang menyiapkan acara ini yang sudah bekerja lebih dulu sejak kemarin sampai saat ini, yang saya cintai dan saya banggakan. Kepada saudara-saudaraku yang sedang mengikuti acara ini melalui Zoom, yang tadi sudah diperkenalkan mulai dari SD Mutual 1, 2, SMP Mutual, SMA Mutual, SMK, Lazismu dan Tokomu, dan juga Ortom PDNA yang bisa tampil tadi, Mbak Tiwi. Seluruhnya saja hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pengalaman pertama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Magelang mengadakan acara seperti ini adalah dampak positif dari adanya wabah COVID-19, di mana sejak mendengar dan memperoleh informasi tentang wabah COVID sampai saat bulan Ramadan pun, dan sampai saat ini ternyata belum berakhir, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar
tapi juga tidak luput dari gerakan sosial yang luar biasa yang saya ikuti sejak Lazismu berkiprah, MDMC serta MCCC yang saat ini belum berakhir. Kita berdoa semoga dengan halal bihalal ini kita nanti akan berdoa di akhir atau penghujung acara. Mudah-mudahan COVID-19 segera diangkat oleh Allah ke langit sehingga kehidupan di Kota Magelang kita semua bahkan di seluruh Indonesia dan dunia mudah-mudahan kembali menjadi kehidupan new normal yang sehat dan juga kita bisa melakukan aktivitas lebih daripada biasanya dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Di acara yang sangat spesial ini, saya selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Magelang, pertama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah yang lalu. Seiring doa dengan tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin wa kullu amma antum bi khairin. Semoga amal kita yang sudah kita laksanakan, baik itu puasanya, sholatnya, ibadahnya, yang lain, termasuk zakat dan sebagainya, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sudah barang tentu selama 1 tahun, saya selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang mengaku yang banyak salah di antara panjenengan semua. Dengan interaksi 1 tahun, sudah barang tentu kami merasa banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, di saat-saat yang membahagiakan ini, izinkanlah saya mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Di dalam berinteraksi, di dalam pergaulan, lebih-lebih di dalam melakukan layanan, baik terhadap individu di antara pleno PDM, pleno PDA, amal usaha seluruhnya dari SD sampai SMA tadi yang saya sebutkan, kemudian dari TK Asia sekota, dan juga dari ortom-ortom yang ada di bawah pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Magelang, serta tak lupakan juga terhadap majelis yang ada di bawah Komando Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang. Semoga di era new normal ini, yang dalam istilah Islami kita perlu mengembangkan tersendiri, kalau tidak salah kita live Islamic style yang harus kita bangun setelah kita melewati masa-masa krisis menghadapi corona atau COVID-19, dan juga kita telah berpuasa bersama-sama. Kita sama-sama kehilangan kegiatan-kegiatan yang memang menjadi suatu syiar yang kemarin sholat Id juga dengan adanya COVID-19 kita off-kan, dan sudah barang tentu banyak yang kecewa, tapi mudah-mudahan berbagai kecewaan yang berbentuk syiar maupun layanan yang dilakukan oleh kami selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Magelang akan terobati dan membawa hikmah yang dalam, yang luas, yang besar di hari mendatang. Selanjutnya sebagai testimoni dan pesan saya, marilah kita sedang dihadapkan terhadap suatu bahaya, insya Allah kita bisa melewati dengan baik, yaitu COVID-19 yang ditakuti oleh seluruh dunia. Tetapi ketahuilah saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, ada virus yang sangat dan lebih berbahaya daripada COVID atau Corona yang saat ini masih dirasakan selalu membawa ketakutan dan kekhawatiran bagi kita sekalian. Tetapi ketahuilah bahwa masih ada virus lagi yang harus kita selalu mengantisipasi dan selalu kita jaga,
dan selalu kita eliminir, yaitu virus yang menggerogoti tauhid kita yang namanya virus syirik. Karena kesirikan ini bahayanya adalah tidak hanya di dunia dan akhirat, maksud saya tidak hanya di dunia saja, tetapi syirik ini akan mencelakai dan membahayakan kehidupan orang yang beriman di dunia sampai akhirat. Itulah yang menjadi tantangan sejak dulu muncul dan berdirinya Muhammadiyah, adalah melawan kesyirikan, ketakhayulan, dan juga khurafat dan sebagainya, yang sampai detik ini virus ini masih bertebaran di masyarakat kita. Sekali lagi terima kasih, hari ini kita berbahagia bisa mengadakan sawalan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat dan warga Muhammadiyah Kota Magelang. Terlebih mudah-mudahan acara ini bisa meningkatkan kinerja kita dalam melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar di masa yang akan datang. Kita dilahirkan menjadi Idul Fitri, menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, dalam pengertian kembali kepada kesucian. Mudah-mudahan kesucian ini bisa kita jaga sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita ikuti bersama nanti pada saatnya tausiah dalam rangka halal bihalal seluruh warga Muhammadiyah Kota Magelang yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Anajam Al-Muhyiddin. Demikian, nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan dari Ketua PDA Kota Magelang. Monggo Buning, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama tidak lupa mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya pada kita hari ini, dan tentu saja salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan seluruh sahabat dan kerabatnya yang kita tentu berharap syafaatnya di hari akhir nanti. Para pendengar yang saya hormati, kemudian juga rekan-rekan kami pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Magelang yang saat ini bersama-sama dengan kami dalam rangka acara halal bihalal secara virtual yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Magelang, dan rekan-rekan kami dari pimpinan daerah Aisyah Kota Magelang. Saat ini saya sebagai Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Magelang didampingi oleh Ibu Hajah Indrayati Asroruddin Hadi selaku Bendahara PDA, kemudian Ibu Hajah Maunah Mawardi Ketua Majelis Tabligh, dan Ibu Hajah Sudiati Jam'an sebagai Ketua Pembina Kader Hukum dan HAM. Pertama, saya pada kesempatan ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baru kali ini, saat ini kita melaksanakan kegiatan halal bihalal yang tidak seperti biasanya dikarenakan adanya sesuatu virus yang kita kenal dengan COVID-19.
keadaan seperti ini tentu saja bukan suatu keadaan yang tanpa skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengajak semuanya bahwa ini adalah bagian dari skenario Allah yang kita terima dengan secara ikhlas, dengan sabar. Mudah-mudahan ini dari sisi positifnya adalah menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak semuanya meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Semoga Covid ini segera akan berlalu dan kita menyambut suatu tatanan kehidupan new normal bisa berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh kru dan juga pimpinan daerah Muhammadiyah yang mengajak serta kami pimpinan daerah Aisyah Kota Magelang untuk kegiatan dan mengikuti acara ini. Namun walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini, pimpinan daerah Aisyah Kota Magelang selama bulan puasa kemarin melaksanakan berbagai kegiatan. Meskipun pelaksanaan kami tidak seperti biasanya, kami masih bisa berbagi. Kami membagi sembako kepada masyarakat yang kurang mampu menjelang bulan Ramadan, dan kami juga sempat menjual sembako murah, dan bahkan kami juga bisa menyantuni anak-anak yatim dan warga yang kurang mampu yang berada di sekitar kita, dan juga sempat mengadakan kegiatan yaitu peduli dengan tetangga, memberikan makanan kepada saudara-saudara kita untuk berbuka puasa beberapa waktu yang lalu. Ini semuanya adalah dukungan dari seluruh simpatisan dan warga Aisyah maupun Muhammadiyah. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Jazakumullah khairun jazaa katsiron. Semoga amal kita selama bulan Ramadan, baik itu amalan wajib kita maupun sunat-sunatnya, bisa diterima dan Allah berkenan memberikan pahalanya buat kita semuanya. Dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan Aisyah yang ada di amal usaha di Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Atfal 1 hingga 8, dan juga rekan-rekan kami dari pimpinan cabang Aisyah, baik itu utara, tengah maupun selatan, yang bisa mengikuti kegiatan halal bihalal secara virtual ini. Terima kasih atas partisipasinya dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Buning. Kita lanjutkan acara inti yaitu tausiah halal bihalal dan nanti dipungkasi dengan doa. Ustaz, monggo kepada Ustaz Jam'an disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala amad. Rekan-rekan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Magelang, Ibu pimpinan daerah Aisyah, para organisasi otonom baik pemuda, Nasyatul Aisyah, IPM, IMM, Tapak Suci maupun Hizbul Waton yang mengikuti acara ini. Demikian juga pimpinan cabang baik Muhammadiyah maupun Aisyah dari utara, tengah,
sampai selatan. Demikian pula rekan-rekan dari amal usaha Muhammadiyah, baik amal usaha Muhammadiyah maupun amal usaha dari Aisyah, TK 1 sampai dengan 8, SD Muhammadiyah 1, SD Muhammadiyah 2, Mutual, MIM, lalu SMP Mutual, SMK, SMA Muhammadiyah 1, dan SMA Muhammadiyah 2 bahkan turut hadir di ruang ini. Matur nuwun. Demikian pula rekan-rekan dari Universitas Muhammadiyah Magelang yang saya cintai. Mulai pada ayat 20 surah Al-Baqarah, Allah telah berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sejak awal sebagai manusia kita diperintahkan untuk beribadah dengan menggunakan ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah yang Beliau ciptakan langit, bumi, bahkan menurunkan hujan dari langit. Semuanya adalah untuk kepentingan manusia. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah yang sudah memberikan segalanya kepada kita, maka jangan mengambil tandingan kepada Allah. Allah jangan kamu sekutukan. Tauhidkanlah Allah dengan tauhid yang sebenar-benar tauhid. Dari sini Allah memberikan ayat-ayat yang bersifat kauniyah, fenomena alam. Kita diingatkan dengan penciptaan langit bumi, dengan hujan yang turun dari langit dan rizki yang keluar dari bumi. Sesudah itu lalu Allah juga membimbing kepada kita untuk bagaimana ayat-ayat yang bersifat kitabiyah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu ragu terhadap ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, terutama pada Al-Quran, kamu ragu, maka cobalah tandingi, coba buat saja satu surat, walaupun surat yang terpendek sekalipun. Nek kowe iso. Tapi ternyata dengan adanya komputer, yang ilmu yang luar biasa sampai sekarang, untuk menandingi satu surat saja dari Al-Quran, belum dan pasti tidak akan bisa. Karena memang itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kauniyah telah diberikan petunjuk, kitabiyah diberikan petunjuk. Tapi di antara kitabiyah itu ada petunjuk. Di situ disebutkan, tadi dibacakan oleh Ananda dengan bacaan yang cukup fasih, bahwa bagi orang wabasyiril ladina amanu wa amilus salihat annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Walaupun sebelumnya juga diterangkan tentang bagaimana kalau orang kafir pasti masuk neraka, tapi bagi orang Islam, orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala digembirakan, walaupun belum, tapi sudah digembirakan dengan surga yang mengalir di bawahnya, tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Akan diberikan surga dan neraka yang itu nyata. Kita wajib percaya adanya surga dan neraka walaupun itu belum kita lihat. Sebab memang kalau kita angan-angan swarga aja tidak boleh. Boleh
tapi tidak akan ketemu. Sebab surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Yang mata belum pernah lihat, kuping krungu ya urung tahu suarane dan kondisi surga, dan yang terbetik di dalam jiwamu pun tidak seperti itu. Surga lebih bagus dari itu, dan itu kita wajib percaya. Penciptaan yang luar biasa begitu. Ternyata Tuhan menciptakan sesuatu yang turun, kelihatannya turun, tapi justru Tuhan menyatakan dengan kata-kata yang luar biasa. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah sesungguhnya tidak malu membuat misal ba'udah, nyamuk. Nyamuk itu ketika nyamuk dicipta timbul penyakit malaria. Dahulu waktu saya kecil, mungkin ketika Buning juga masih kecil, ada mobil-mobil malaria. Karena memang malaria luar biasa, ba'udah. Semakin lama menyamuk pun maju. Lalu jadi demam berdarah. Nyamuk lagi, ba'udah. Sekarang Tuhan yang fauqoha, yang lebih kecil daripada nyamuk. Apa itu? Virus corona. Itu adalah bagaimana kekuasaan Tuhan menciptakan. Tapi bagaimana umat mukmin menghadapi ini? Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ketika ada contoh-contoh yang dari nyamuk sampai fauqoha, corona yang sekarang ini, ternyata orang iman, orang yang beriman, ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Mereka sudah tahu itu adalah kebenaran, barang hak dari Tuhan mereka. Kita mengambil suri tahun, kebenaran apa? Kebenaran tentang Islam. 15 abad yang lalu, 14 abad yang lalu lebih sedikit, Islam sudah menangkal bagaimana mengatasi corona. Bagaimana caranya? Yaitu kita diminta untuk bahkan ketika kita mau tidur saja kita disuruh mencuci tangan, karena disunnahkan ketika waktu tidur berwudu. Dan berwudu pun tidak hanya berwudu yang sekedar berwudu. Muhammadiyah telah memberi tuntunan tarjih dengan mencuci tangan, menyela-nyelai jari, semuanya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan itu ternyata sekarang luar biasa. Itu salah satu cara untuk mengatasi bagaimana sebaran corona. Dalam wudu ada berkumur dengan bagus, ada menghirup air ke dalam hidung dengan bagus, ada membersihkan mata kita, membersihkan telinga kita, semuanya ternyata sudah disiapkan oleh Allah. Andai kata corona terjadi, seharusnya orang Islam tidak terkena corona itu kalau dia melakukan dengan sebaik-baiknya tuntunan Allah. Lalu kita orang lain cuci tangan berapa kali? Kita setiap hari 5 kali kita mencuci tangan, berwudu. Yang lain berapa kali? Kita berwudu 5 kali minimal, kata Pak Widodo, minimal 5 kali. Belum kalau kita salat duha, salat malam, salat tahajud, salat qabliyah, salat ba'diyah, bahkan salat yang macam-macam berulang kali. Kita sudah dilatih untuk membersihkan diri dari itu. Haqqu mir rabbihim, kebenaran dari Tuhan. Sepele, tetapi ternyata Allah juga telah menuntunkan kepada kita bagaimana ketika kita bersin, kita bersin. Bagaimana kalau bersin? Tutup mulut kita. Ucapkan alhamdulillah. Yang mendengar mendoakan yarhamukallah, sebab
bersin itu tanda sehat. Insya Allah kalau kena corona kok iso waing biasanya mari. Ya, bersin. Itu, ya. Tapi kalau 3 kali waing terus, nah itu Nabi menyatakan itu penyakit. Dan ketika kita diucap yarhamukallah, kita harus menjawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sebuah dialog yang ternyata ada unsur kesehatan di dalamnya. Kalau kita meludah, maka disunnahkan meludah ke kiri, sehingga ojo nganti saya ini jejer dengan Pak Solihin meludah ke kiri, saya ke kanan, idon-idonan dengan Pak Solihin. Tapi kita ke kiri, supaya orang tahu meludah ojo ngenani kancane. Dan orang yang melihat ludah ada di masjid, kewajiban bagi orang yang melihat ludah itu untuk menimbuni, membersihkan masjid. Siapa yang pertama kali melihat? Kebersihan, hak min rabbihim. Sejak awal sudah masalah ludah saja diatur, diajar oleh Islam. Ini harusnya kita ambil hak min rabbihim. Saudara sekalian yang saya cintai, tetapi juga dari corona ini, kedekatan kita kepada Allah luar biasa. Karena semua bisa kena. Tapi haknya Islam, kebenaran Islam juga luar biasa. Kalau di suatu daerah ada wabah, kalau Anda ada di dalamnya, maka Anda jangan keluar dari wilayah itu. Tapi kalau Anda ada di luar, jangan masuk ke situ. Ini tantangan bagi petugas kesehatan. Petugas kesehatan ditantang seperti itu, ada wabah, dia ada di dalam, karena kalau tidak dia di dalam, siapa yang mengobati? Maka dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mati karena wabah, maka dia dinilai sebagai mati syahid, walaupun syahid dunia. Islam menghargai pengorbanan dengan pahala yang sangat amat luar biasa. Haqqu min rabbihim. Ina orang beriman. Wa ammal ladzina kafaru, tetapi orang yang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza matala. Orang-orang kafir itu melihat corona, dia malah ma arada apa to karepe Gusti Allah ya tok gawe corona. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Banyak orang kafir yang semakin sesat, tapi ternyata dengan corona itu juga ada beberapa orang kafir yang mendapatkan apa? Petunjuk. Tapi wa ma yudillu bihi illal fasiq. Tidak akan sesat kecuali orang yang fasik. Wong fasik iki wong sing ngerti agama ning ra nindakake agama. Salate mungkin kadang-kadang ya sregep ning nyolonge ya sregep. Fasik. Jadi bagaimana memandang? Jadi dari sudut pandang. Maka ada, saya membaca itu katanya corona itu aja oleh Tuhan dimulai dari negara yang paling seneng gawe obat, Cina itu, Sinse, Cina. Diuji dari situ. Maka yang beredar di Indonesia ini katanya virusnya yang dari apa? Cina. Ternyata yang tukang gawe obat lan pinter gawe obat dan secara modern juga diuji dengan corona. Maka corona kedua, corona model Amerika yang itu berkembang juga. Lalu di Eropa juga ada corona sendiri yang katanya berkembang dari apa? Israel. Sehingga ternyata corona itu katanya ada 3. Ada corona Cina, ada corona Amerika, ada corona Israel. Hanya Indonesia kabeh ono. Repot gitu. Tapi insya Allah petugas Indonesia kita berdoa mereka tetap sabar dan Allah akan segera mengangkat corona dari Indonesia. Kembali tadi
Jadi bahwa orang kafir itu kalau melihat sesuatu itu dia kembalinya menjadi fasik. Lah, sekarang lalu dijelaskan orang yang fasik itu siapa? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang fasik adalah orang yang melanggar janji kepada Allah. Kita kadang-kadang juga bisa masuk pada fasik karena sudah raditu billahi robba, janji kepada Allah, Tuhanku Allah. Wabil islami dina, Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabi yang wa rasulah, Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Tapi kita mengingkari janji itu. Tuntunan minta teke tontonan. Rasulullah sekedar kita menyanyikan lagunya luar biasa, tapi mentaati aturannya enggak. Quran sekedar dilakukan, tapi tidak diamalkan. Ini bagaimana kita? Maka diuji kita dengan virus ini. Bagaimana menerapkan ajaran Islam? Bahkan dengan adanya virus kadang-kadang antar Islam satu saja dengan Islam yang lain itu bergesekan. Hanya masalah sing siji Jumatan, sing siji ora. Sing Jumatan ya bener, sing ora Jumatan ya bener. Karena daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kesang apa kok ora Jumatan? Lah daripada saya tertular corona karena belum jelas, maka saya tidak Jumatan. Dan ternyata khudil hikmah min ayyi wi'ain kanat, ambillah hikmah di mana saja kamu dapatkan. Tidak Jumatan itu menjadikan apa? Menjadikan rumah kita itu menjadi masjid. Saya terpaksa ngimami dengan anak dan istri saya. Anak saya yo iso kamat, biasanya ora tau gelem ngamati. Ya. Kita tiap salat begitu. Juga kita baca Quran banyak karena mau keluar nonton opo, dolan opo, sudah kita baca Quran. Istri saya lalu bisa masak, walaupun kadang-kadang masaknya pakai HP, manggil, ya, dan itu semuanya ternyata ada hikmah yang terkandung di dalam corona itu. Jadi mari kita semuanya. Kemarin salat hari raya, ada yang sangat ingin salat hari raya. Ya mereka model Kauman Jogja dibuat masjid Kauman takbir. Semua orang di depan rumahnya duduk lalu menirukan apa? Takbir. Rame sak Kauman takbiran, pimpinannya masjid gede. Dan itu nyatanya juga cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Nah, sekarang kita biasanya salam-salaman, makan-makan sama Mas Didi, Mas Zuhron, saya biasanya rebutan. Ya, rebutan bakso. Sebab ora dhisik entek gitu. Ya itu. Jadi itu apa? Kok kita sekarang, saya sendiri juga bingung. Saya bingung. Karena ada banyak kiriman apa? Lebaran, biasanya ngerebutan putune rada teko. Jadi itu, bagaimana kita mengambil hikmah? Dan itu pun harus kita ambil hikmah. Kita lalu dekat dengan keluarga. Kita bisa tadarus beserta keluarga. Kita dekat dengan istri, dengan anak, dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita mengambil hikmah. Dan ternyata juga Allah menciptakan, menurunkan corona. Ternyata corona diturunkan setelah mas-mas ini sama ngerti virtual. Upama corona zaman ming onone telepon piye rasane itu. Tapi sekarang itu saya bisa ngomong-ngomong dengan SMP Muhammadiyah 1 Mas Wasion, SD Mutual 1 Mas Lukman,
ada Mas Mustaqim, ada Mbak Buati Ningsih, ada Bu Icu. Kalau di sini untung ada Mas Fauzan mana datang di sini. Ada rekan-rekan dari Taman Kanak-kanak, Bustanul, semuanya. Allah menurunkan corona setelah kira-kira wong iso silaturahmi. Maka yang kedua, fasikun alladzina quduna indallahi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala. Dan fasik itu adalah memotong, memutuskan yang biasanya bisa disambung. Wa yaqta'una ma amarallah, memotong apa yang diperintahkan oleh Allah ayyusala untuk disambung. Apa? Silaturahmi. Ming corona itu ya silaturahmi itu. Ternyata Muhammadiyah pinter. Ono corona silaturahmi virtual. Makanannya juga virtual, minumannya apa? Virtual. Dadi itu nggawa dhewe-dhewe, nonton dhewe-dhewe, pangan dhewe-dhewe. Virtual semuanya. Tapi tetap kita silaturahmi. Kita silaturahmi. Video call. Ya kan biasanya begitu. Ini karena Allah sudah menyusun. Sesuk tahun semene mumpung wong wis do ngerti nggunakake HP, Android, laptop, corona. Tapi biar tetap silaturahmi dengan cara seperti ini. Wa yufsiduna fil ardh, tapi masih juga tetap orang fasik itu suka berbuat kerusakan di muka bumi. Wong wis ngerti ana corona kok ngedol masker ini larang banget tuh. Dumeh wong do kabeh apa? Warga apa itu jahe lalu berapa katanya. Nah itu adalah ada yusidu ingin mengambil keuntungan pada orang yang dalam kondisi kesusahan. Tapi di samping itu ternyata banyak sekali MD, MC Muhammadiyah, MC apa? MCCC-nya Muhammadiyah justru mereka berkiprah. Semakin banyak musibah, semakin banyak pahala yang ia dapatkan karena dia peduli pada musibah itu. Itulah cara Muhammadiyah. Dan itulah cara mengatasi supaya Muhammadiyah tidak termasuk orang yang fasiqin, orang yang fasik. Untuk ini, mari sebagai warga Muhammadiyah Kota Magelang beserta segenap jajarannya, baik Ortum, amal usaha, dan sekaligus juga saya lupa tadi majelis-majelisnya. Mari kita terima apa yang ditakdirkan oleh Allah masalah corona ini dengan ngambil hikmah yang terkandung di dalam corona ini. Kita ambil hikmah, kita bisa berhalal bihalal walaupun hanya dengan seperti ini, tapi tetap silaturahmi kita jalin dengan baik. Dan itu semuanya pasti butuh suatu keteladanan bagi para sesepuh, bini sepuh, beri teladan kepada putra-putranya, anak-anaknya, adik-adiknya, dan kader-kadernya. Bagaimana setiap musibah harus kita ambil hikmah. Hikmah yang kita tidak dapat dari corona jelas banyak. Yang semuanya itu akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Muhammadiyah, khususnya Kota Magelang dengan segenap jajarannya, bisa mengambil hikmah ini semuanya, dan pada akhirnya nanti juga syukur justru dari Muhammadiyah itu bagaimana mengatasi musibah ini. Baik mengatasi bagaimana obat dari penyakit ini. Tapi percayalah pada Allah. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, wahai Muhammad, tidak akan menimpa kepada kami kalau memang tidak ditentukan pada Allah. Kita harus sadar bahwa ajal itu milik Allah. Kalau sudah memang ditentukan, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Tapi kalau memang tidak ajal, Allah apapun yang terjadi, ajal tidak akan menimpa pada kita.
Tapi kita tidak boleh pasrah sumarah seperti itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya manusia, Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri. Maka seharusnya lah bagaimana Muhammadiyah dengan PKU-nya berusaha menemukan bagaimana mengatasi virus yang luar biasa sekarang ini. Di samping kita mengatasi dengan ilmu pengetahuan kita, tapi juga kita atasi dengan selalu bermunajat pada Allah. Mudah-mudahan semua apa yang terjadi sekarang ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali sehat walafiat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada halal bihalal virtual Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan persahabatan kita tetap akan tersambung kepada semuanya saja, dari PDM, PCA, PDA, PCM, AUM, majelis dan lain sebagainya. Mari kita selalu bau-memau mengatasi segala masalah dengan sebaik-baiknya, dan mari kita selalu peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Khairun nas anfa'hum linnas. Dalam kondisi seperti ini, fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Yatim yang dekat dan miskin yang selalu penuh dengan debu makir kita. It'am, memberikan makan pada mereka. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit corona ini dari tempat kita, khususnya Indonesia dan dunia seluruhnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha wa yassartaha. Fayassir umurana washrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis-solihati a'malana. Allahumma kshif 'anna minal bala'i wal waba'i wal fahsya wal munkar wal mukhtalifa wal mihan min baladina hadha khassah wa min buldanil islami 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, alhamdulillahirabbil seluruh rangkaian acara sudah kita ikuti dengan seksama. Luar biasa, mudah-mudahan bisa menghadirkan manfaat untuk kita semua. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.